Puji Tuhan. Haleluya. Hidup Yesus. Saat ini saya kembali lagi untuk menyampaikan khotbah mengenai hikmat Immanuel, ya, yang saya akan baca kembali di dalam Alkitab, ya, di dalam Bilangan 23 ayat 9. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-9. Dia berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, ya. Hanya oleh Tuhan sendiri yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia katakan dia adalah Allah, bukan manusia. Untuk siapa sebenarnya dia bilang itu? Dia nggak usah disanjung, nggak usah dipuji, dia memang sudah Allah. Tetapi kita melihat di sini dia katakan, Allah, aku adalah, ya, bukanlah anak manusia sehingga aku berdusta. Berdusta kepada siapa? Berdusta kepada kita, ya, membohongi kita, mengakali kita, memberikan kita seolah-olah kamu gak ada arti apa-apa, gua bohongin, gua kadalin lo. Orang Jakarta bilang gua kadalin lo, lu gak bisa buat apa-apa. Tapi dia pegang janji. Kalau dia berkata dia tidak berdusta, dia tidak pernah akan berdusta, dan dia tidak pernah mendustai kita. Itulah Tuhan. Yang itu sebabnya dia katakan bahwa dia adalah Allah, untuk dia menundukkan eksistensinya, keberadaannya untuk kita sebagai pengikutnya, bahwa kita tidak salah memilih dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Ada orang memilih Tuhan atau sebagai Allah berhala. Tuhan bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan-Tuhanan. Itu sebabnya dia memberikan satu kepastian supaya kita meyakini apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, karena dia berkata dia tidak pernah berdusta, ya. Ya, dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam pembacaan ini akan membuat kita manusia ini terangkat. Artinya kita mempunyai satu nilai dalam hidup ini, karena manusia itu hidup dalam kebohongan, hoax. Nah, ini pemerintah susah ya mengatasi hoax. Karena apa? Manusia itu penuh dengan kebohongan dan dusta. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan itu terhadap siapa? Terhadap kita. Dia ingin supaya kita belajar bicara A di atas A, B di atas B, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lain daripada itu adalah dosa. Nah, inilah yang Tuhan inginkan untuk bagikan kepada kita, supaya kita menjadi apa sebenarnya? Menjadi apa? Ada tujuan Tuhan membuat ini, supaya kita menjadi pemenang seperti dia. Kalau ada seorang pemimpin yang suka bohong, suka dusta, sekali nggak ketahuan, dua kali nggak ketahuan, tiga kali, keempat kali, nggak perlu dengar lagi pemimpin yang pembohong, pendusta itu. Habis. Itulah yang sebenarnya Tuhan ingin bagikan kepada kita, untuk kita sama seperti dia, menjadi pemenang. Orang dipegang oleh apa? Omongannya, ucapannya. Bukan kelihatan menterengnya, jamnya pakai Rolex, sepatunya Beli, ya, ataukah mobilnya mobil mentereng. Oh, itu yang menjadi jaminan. Bukan, ucapannya, ya, omongannya itu yang dipegang. Nah, Tuhan inginkan kita sama seperti dia. Kalau dia bilang A, B, C, yang tidak ada pelintat-pelintut ke sana kemari, karena dia ingin mengangkat kita menjadi apa? Sama seperti dia. Dia ingin kita menjadi pemenang. Karena pemenang-pemenang yang contohi gaya hidup Yesus, mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati, ya, punya karakter seperti Yesus, ya. Tidak ngomong asal ngomong, tidak ember, tetapi apa yang dia ucapkan bisa dipegang kata-katanya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, ya, bahwa Allah yang kita sembah memberikan kepada kita kemenangan melalui karakter yang diajarkan ketika kita praktekkan itu dalam hidup kita.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa sorga, berkati firman Tuhan yang kami sudah sampaikan saat ini. Baik pendengar kami juga yang mendengar, kami boleh merasa dikuatkan dan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.